Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan materi Pendidikan Pancasila Bab 1 Kerjasama di Lingkunganku. Subtopik B, Gotong Royong. Gotong royong memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui teks bacaan peserta didik dapat membuat tong sampah dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui cerita gotong royong menjaga kebersihan, peserta didik dapat menceritakan gotong royong menjaga kebersihan dengan benar. Nah, tahukah kamu apakah arti gotong royong? Kemudian, bagaimana cara menerapkan gotong royong yang baik? Gotong royong adalah kerjasama sukarela antar warga untuk kepentingan bersama. Kegiatan ini mencerminkan nilai Pancasila, khususnya dalam membangun persatuan dan kesatuan. Poin A, gotong royong di lingkungan masyarakat. Gotong royong di lingkungan masyarakat biasanya diwujudkan melalui kerja bakti seperti membangun rumah, jembatan, membersihkan lingkungan, mempersiapkan perayaan hari besar, atau memperingati hari kemerdekaan. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan kebersamaan antar warga. Adapun contoh gotong royong di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Poin A, gotong royong membuat tempat sampah. Perhatikan teks di bawah ini. Warga desa Warsa bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Ibu-ibu menganyam bambu untuk keranjang sampah organik. Sementara yang lain menambal karung bekas dengan plastik daur ulang untuk tempat sampah kering. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian lingkungan dan semangat kebersamaan. Anak-anak dan warga memoles cat dasar pada ember dan drum bekas. Sebagian warga menyusul setelah menyelesaikan urusan lain. Tong sampah hampir selesai dan siap dihias. Sebelum siang, 15 tong sampah cantik dari barang bekas berhasil dibuat secara gotong royong. Nah, pada gambar tersebut, para warga sedang bergotong royong untuk membuat tong sampah yang cantik. Poin B, gotong royong menjaga kebersihan. Cermatilah cerita di bawah ini. Warga kompleks Rumah Made rutin kerja bakti setiap Minggu sore untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka membersihkan selokan, parit, dan jalan, serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon agar lingkungan lebih sejuk dan sehat. Nah, pada gambar di atas adalah gotong royong di kompleks Rumah Made. Poin C, membantu warga yang membutuhkan. Membantu tetangga yang membutuhkan bisa dilakukan dengan memberi bantuan materi, tenaga, atau waktu, seperti saat ada hajatan, musibah, atau tetangga yang sakit. Warga saling peduli, menjenguk, dan berbagi sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sosial. Berikut adalah gambar warga yang sedang menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Poin keempat, membantu korban bencana alam. Korban bencana alam membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, obat, dan dukungan psikologis. Bantuan bisa disalurkan melalui posko atau lembaga terpercaya, serta oleh relawan dan tenaga medis yang memiliki keahlian. Berikut adalah gambar orang yang sedang terkena bencana alam dan tetangganya membantu dengan memberikan bantuan. Poin B, manfaat gotong royong.
Gotong royong adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Meski berbeda, setiap orang dapat bekerja sama demi kebaikan. Gotong royong bermanfaat untuk mempererat hubungan, menumbuhkan rasa peduli, dan memperkuat persatuan. Adapun manfaat dari gotong royong sebagai berikut. Yang pertama, memperingan dan mempercepat kerjaan. Gotong royong mempermudah penyelesaian tugas dan membantu mencapai tujuan bersama. Kerjasama melibatkan lebih dari satu individu, seperti antar teman, saudara, dan warga. Yang kedua, menjalin kerukunan dan mempererat rasa persaudaraan. Gotong royong meningkatkan kerukunan dan mencapai tujuan bersama, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun pertemanan. Meskipun kerjasama penting, setiap individu juga perlu melatih kemampuan bekerja secara mandiri. Di sini saya akan memaparkan gambar mengenai bekerja sama di taman atau di lingkungan masyarakat. Poin C, ragam gotong royong di Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa bergotong royong dalam berbagai kegiatan. Tradisi ini ada di hampir semua daerah dengan beragam sebutan. Adapun istilah gotong royong di berbagai daerah antara lain. Yang pertama, ada Marsiadapari dari Sumatera Utara. Dalam bahasa Batakaro, gotong royong disebut Marsiadapari yang berasal dari kata mar, sialap, ari, artinya memberikan bantuan lebih dulu sebelum meminta bantuan. Marsiadapari dilakukan secara serentak dan bergantian di ladang masing-masing agar pekerjaan berat terasa lebih ringan. Yang kedua, Alang Tulung dari Aceh. Di Aceh, khususnya pada suku Gayo, gotong royong dikenal dengan sebutan Alang Tulung, yang berarti tolong menolong. Tradisi warisan leluhur ini bertujuan membangun kerukunan dan toleransi dalam masyarakat dengan filosofi bahwa manusia harus saling membantu, saling berbagi aspek kehidupan seperti sosial, keluarga, ekonomi, dan religi. Yang ketiga, Liliuran dari Jawa Barat. Liliuran dari Jawa Barat adalah tradisi gotong royong mengelola lahan secara bersama-sama. Tradisi ini juga diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial lain, seperti membangun rumah. Yang keempat, gugur gunung dari Yogyakarta. Gugur gunung dari Yogyakarta adalah tradisi gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan masyarakat untuk tujuan tertentu, seperti membersihkan lingkungan, membangun tempat ibadah, membantu acara penting, membersihkan selokan dan sungai, serta membangun fasilitas umum. Dan yang kelima, Sambatan dari Jawa. Sambatan dari Jawa adalah tradisi gotong royong yang masih lestari di pedesaan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masyarakat ini bergotong royong dengan sukarela dan peduli, terutama saat membangun atau memperbaiki rumah warga.
Mereka bekerja tanpa upah dan pihak pemohon bantuan hanya menyediakan konsumsi.